Kalau mad badal amanu boleh dipilih tiga, dua harokat, empat harokat, enam harokat. Tapi kalau mad munfasil hanya satu yaitu enam harokat. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. Ya, banyak yang kaku. Ra, jangan ro, ya. Nah, ini tarqiq. Kaidahnya setiap ro yang berharokat fathah setelah ya sakinah atau setelah huruf yang berharokat kasrah maka dibaca tarqiq, ya. Katsira basira, ya. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsira. وما يضل به إلا الفاسقين فاسقين. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به. Ya, untuk sekilas saja, termasuk di Maqdis ini diajarkan bahwa nun sakinah atau tanwin menghadapi huruf qaf dibaca dengan tafkhim. Alladzina bukan ya, ya. Kemudian nun menghadap nun sakinah menghadapi ba disebut iqlab, maka tidak penuh tertutup bibirnya tapi diringankan. Tuhfatul Atfal saja menyatakan demikian, tapi praktiknya jarang sesuai. Ya, coba bagaimana biat Tuhfatul Atfal? Wasalithul iqlabu indal ba'i. Gimana? Ya. Wasalithul iqlabu indal ba'i. Ya. Apa? Biman bi gunnatin ma'al ikhfa'i. Nah, ma'al ikhfa. Jadi jangan murni em. Jangan mim ba'di. Tapi ikhfa sedikit. Min ba'd. Mim min. Nah, seperti itu ya. Itu nun sakinah atau tanwin menghadapi ba. Apalagi kalau mim sakinah menghadapi ba. Namanya saja ikhfa. Tapi umumnya membaca ikhfa syafawi rapat saja bibirnya. Umumnya begitu. Wa ma hum bimu'minin, umumnya begitu. Mestinya dibuka sedikit. Wa ma hum bimu'minin. Ya, Maqdis termasuk yang mengambil madhab ini. Kalau ada orang, oh enggak, saya mah tetap harus tertutup. Mangga. Insya Allah semuanya juga adalah niat karena Allah. Baik, saya ungkap baca lagi. Alladzina bukan yang, ya.
الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به. Enggak. الذين ينقضون عهد ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض. Ya, an yuwasal ya, tebal. Fil ard jadi fil ard. Ulaika humul khasirun. Nah, ini kan dikasih warna hijau, ini juga dikasih warna hijau. Artinya dibaca tarqiq tipis. Kalau fathah jadi ra, kalau dhammah tetap dhammah tapi tipis. Al-khasirun. Run, ya. Kalau riwayat hafaz al-khasirun. Ru. Hmm. Kita ulang. أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم. Ya, ini perlu latihan ya. Ada fa'ahya itu hafaz, ada fa'ahye itu hamzah. Untuk warash pertengahan antara a dengan e. Ya, kalau pemanya kita menyebut ae, yae, sebelum sampai e potong di tengah. Ya, sampai situ. Jangan sampai yae, jangan ya. Fa'ahya. Ah, ya, ye. Hmm? Hmm. Makanya perlu nanti seorang-seorang, sekarang belum. Ya, kita lanjutkan satu ayat lagi. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى
إلى السماء. Ya, banyak yang W. Ya, jadi nggak sampai E ya, enggak ya, nggak nyampe E. Ya. ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى. وهو بكل شيء عليم. Ya, syai empat atau enam harokat. Barusan empat, kita sekarang enam. Wa huwa bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. InsyaAllah nanti pada asar dilanjut. Nah, untuk sementara 1 bulan gini aja terus. Bulan kedua nanti satu persatu yang mau. Insya Allah kita sekarang akan mengkaji surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar, surat yang sangat pendek, terdiri dari 3 ayat. Surat yang terdiri dari 3 ayat ada 2, Al-Kautsar dan Al-Asr. Kalau Al-Imam Syafi'i pernah menyatakan, apabila Al-Quran terbatas hanya surat wal asri, cukup dijadikan pegangan hidup untuk mengatur kehidupan manusia di seluruh dunia. Demikian daburnya Imam Ash-Syafi'i terhadap surat Al-Kautsar. Dan beliau seorang hamba Allah yang kita muliakan, yang kita agungkan karena Allah memberikan kemuliaan kepada beliau dengan kecerdasannya, dengan ketakwaannya, dengan kezuhudannya. Usia 7 tahun sudah hafal Quran dan usia 8 tahun sudah hafal kitab Al-Muwatta. Dan beliau belajar hadis kepada Imam Malik. Dan beliau adalah satu-satunya yang saya pahami, yang saya temukan, ulama besar yang telah menyatakan demikian banyak fatwa-fatwanya saat di Baghdad. Beliau jalan ke Mesir dan dia berkata, fatwa-fatwa kemarin tinggalkan, ini fatwa baru aku. Yang disebut dengan qaul qadim dan qaul jadid. Untuk saat sekarang susah ditemukan ada tokoh yang menyatakan pendapat aku dulu tinggalkan, pendapat ini yang benar, nggak ada itu, jarang ya, tapi tetap bahkan dipertahankan. Nah, Imam Ash-Syafi'i sangat luar biasa. Dan Imam Syafi'i menyatakan surat Al-Kautsar kalau tidak ada surat yang lain cukup dijadikan pedoman hidup. Saya ingin menambah surat surat Al-Asr ya. Imam Syafi'i surat Al-Asr. Saya ingin menambah surat Al-Kautsar juga begitu. Surat Al-Kautsar pun kalau kita perhatikan dan kita pahami, kita pelajari, ini sebetulnya cukup untuk dijadikan pedoman hidup yang sangat luas. Karena itu ketika saya berupaya mentadaburi surat ini, muncul ide ingin membahas sekian banyak masalah sampai muncul buku yang berjudul, ini judul bukunya ini, 100 Solusi Fikih Kontroversi.
Ya, waktu cetakan pertama tebalnya 850 halaman. Ini tadabbur surat Al-Kautsar ya. Dan revisi, sudah saya revisi, cetakan kedua ini sudah 987 halaman. 13 halaman lagi 1000. Sedang ditambah saat ini. Yang sekarang saya tulis masalah baru yaitu pernyataan seorang ustadz yang kita kenal beliau paling rajin membahas tentang masalah muamalah terutama masalah riba. Beliau menyatakan umat Islam Indonesia tidak wajib haji. Maka harus saya bahas masalah itu. Tanpa mengurangi rasa hormat kepada beliau sebagai orang yang alim. Tapi untuk hal ini saya berbeda dengan beliau. Maka saya masukkan materi baru dalam buku ini. Belum selesai saya tulis saat ini. Yaitu dalam bahasan ini nomor 118. Judulnya Haji tidak wajib di Indonesia. Anda setuju? Nah, belum selesai ini sedang saya tulis. Baik, sekarang kita bahas surat Al-Kautsar insyaallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Terjemahan yang beredar, sesungguhnya kami telah memberimu, wahai Nabi Muhammad, nikmat yang banyak. Fasalli, maka laksanakanlah salat, lirabbik, karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Inna syani'aka huwal abtar, sungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Surah Al-Kautsar terdiri dari 3 ayat. Ayat pertama bimbingan tafakkur yang produktif. Tafakkur itu harus produktif, beda dengan berpikir. Kalau berpikir, pokoknya mikir lah. Tapi kalau tafakkur harus produktif. Dengan membaca karunia ilahi yang sangat luas, tak terbatas. Al-Kautsar, saya pahami karunia Allah yang tak terbatas sebanyaknya. Disertai keyakinan bahwa karunia yang tercurah kepada Nabi Muhammad itu adalah rahmah bagi seluruh alam. Karena Nabi Muhammad diutus sebagai penyebar rahmah seluruh alam. Satu-satunya manusia yang diangkat oleh Allah menjadi penyebar rahmah untuk seluruh alam. Kalau seluruh alam tentunya bukan cuma di bumi, tapi di bawah bumi kedalaman sekian kilometer ke langit dan sampai ke alam raya semuanya. Prakteknya bagaimana? Rasul menyebarkan rahmat ke seluruh alam. Pada waktu beliau masih hidup menjadi teladan bagi seluruh umat manusia. Dan sewaktu beliau menghadapi tantangan yang begitu berat, Allah berikan kepadanya kesempatan untuk menempuh perjalanan yang tidak terjangkau sekalipun oleh Jibril. Itu menunjukkan bahwa seluruh alam sudah dijelajahi oleh Rasulullah pada waktu Mi'raj. Nah, dan waktu beliau hidup tentu sebagai teladan menyebar rahmah, dan sewaktu beliau sudah wafat sampai saat ini Rasulullah masih menyebarkan rahmah. Dengan praktek seperti apa? Ketika kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum ayyuhan Nabi, maka Rasul menjawab. Khusus menjawab salam. Hadis riwayat Abu Dawud menyebutkan, "Ma sallama alayya ahadun illa raddallahu alayya ruhi hatta rudda alis salam." Tiada seorang pun yang membaca salam kepadaku kecuali Allah kembalikan ruhku hingga membalas salam tersebut. Karena itu hanya kepada Nabi Muhammad untuk orang yang sudah meninggal saat kita tidak berada di dekat kuburannya mengucapkan Assalamualaikum. Kalau kepada yang lain ketika berada di tempat kuburan Assalamualaikum ya ahlad diyar kan gitu. Tapi kalau sekarang di saat di sini kita mau mengucapkan salam kepada ahli kubur di Ma'la
Di Baki, ya enggak assalamualaikum nanti aja kalau ke sana. Kalau di sini bagaimana? Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Nah, kalau kepada Nabi Muhammad, Assalamu alayka, kita baca setiap kali duduk tasyahud. Artinya Rasulullah SAW ketika kita mengucapkan salam, beliau menyebarkan rahmat salam untuk seluruh alam, yaitu dengan menjawab salam kita. Dan setelahnya nanti wafat, beliau tetap menyebarkan rahmat, yaitu dengan menyebarkan syafaat. Semoga dengan sering-seringnya kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, Rasul mengakui kita sebagai umatnya yang berhak mendapatkan syafaatnya. Ayat kedua, bimbingan komunikasi tingkat tinggi dengan zat yang sang pencipta yang maha suci, serta bimbingan bagaimana memanfaatkan karunia ilahi yang berguna bagi kepentingan hidup masyarakat masa kini dan menjadi bekal utama bagi kepentingan masa depan yang abadi. Fasalli. Salat itu bukan hanya komunikasi pribadi dengan Allah tanpa melibatkan yang lain. Bukankah sejak awal membaca Al-Fatihah untuk kepentingan umat? Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu. Na'budu kami. Wa iyaka nasta'in kami lagi. Ihdina kami lagi. Setiap kali kita sholat membaca surat Al-Fatihah melibatkan semua orang yang bertauhid. Menyatakan kerendahan diri dan mohon pertolongan. Bila kita jiwai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, tidak mungkin dalam diri kita punya rasa kesal, benci kepada orang yang suka sholat, suka baca Fatihah. Iya tapi dia benar gak benar sholatnya. Mohonkan kepada Allah agar diterima. Perbaiki dong, kalau mampu perbaiki, kalau nggak mampu doakan semoga diterima. Nikmat sebetulnya kalau kita jiwai. Makanya diharaplah pertemuan ke pertemuan kita ini kita menjadi orang yang mampu mempersatukan umat. Tidak hanya sekedar ayo kita bersatu, sudah tiba saatnya bersatu. Ah itu mah cerita lama. Dari dulu seruan bersatu, tapi kalimat seruan bersatu kadang-kadang membuat orang pecah belah juga. Yuk kita praktek sajalah bersatu. Alhamdulillah di Maqdis ini para ustadz yang ngajar Al-Quran di Maqdis ada kader Persis, kader Muhammadiyah, kader NU, kader Salafi, kader Hizbut Tahrir kumpul di Maqdis. Yang tidak ada kader LDII enggak atau kader Syiah enggak. Dulu pernah ada yang ikut belajar dari LDI tapi enggak tahan lama. Baik kita lanjutkan. Capaian kesuksesan, ini ayat ketiga. Inna syani'aka huwal abtar adalah capaian kesuksesan yang hakiki bagi umat tauhid di atas kegagalan musyrikin sepanjang zaman yang menjadi motivasi untuk terus beramal dan berjuang dengan istiqomah dalam keikhlasan. Ini gambaran umum tentang ayat per ayat. Mari kita sekarang tadabburi ayat per ayat. Inna a'tainakal kautsar. Kembali kita mengingat tulisan asal zaman Rasul. Ya. Begitu kan dulunya. Nggak ada titik. Nah, kalau tulisan seperti ini boleh dibaca ana a'taituka. Kan? Coba ana a'taituka. Tulisannya sama kok. Tulisan seperti ini diajarkan Rasul bacaannya
inna a'tainaka. Saya angkat masalah ini biar punya jawaban. Apabila ada pertanyaan, mengapa kalimat inna a'tainaka tidak pakai alif nunnya? Gak ada alifnya kan nunnya, padahal dibaca panjang. Tapi kan ayah Jabar Nangtung. Nya di Bandung, Jabar Nangtung di Surabaya bukan Jabar. Iya. Jadi sebetulnya ini punya makna. Kenapa inna a'tainaka nak dibaca panjang tanpa huruf alif? Antara lain. Kemarin sudah ada pertanyaan. Waktu season kedua. Kenapa Allah terkadang menggunakan kata yang bermakna kami, terkadang menggunakan kata yang bermakna aku, nahnu dan anak. Bagi Allah mau berkata anak, mau berkata nahnu, ya milik Allah semua bahasa. Dan Allah tetap maha satu ketika Allah mengatakan nahnu. Dan Allah tetap maha perkasa, maha agung, maha mulia ketika Allah menggunakan kata anak. Kalau kita ketika anak saya, seorang tendang aja deh. Tapi kami, oh berapa banyak, hati-hati kan gitu. Bagi Allah, anak tidak mengurangi keagungan, kemuliaan, keperkasaan. Nahnu tidak menghilangkan makna ketauhidan. Maksudnya apa? Ketika tulisan na yang bermakna kami sama dengan tulisan tu yang bermakna aku. Bisa dipahami? Jadi kalau begitu, ketika kita menemukan inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Kalimat khalaqnakum kan begini tulisannya. Dibaca panjang nak, tapi tanpa alif. Mengingatkan kita semuanya bahwa ungkapan nahnu bagi Allah tetap tidak mengurangi makna tauhid. Sebab tulisan nun sama dengan huruf ta. Tapi kan jelas nun mah titiknya satu. Baheula lama nggak ada titik. Inilah tulisan zaman 2 LOE-nya. Contohnya seperti apa tulisan zaman dulu. Di sini nggak tahu ditampilkan apa enggak. Saya lupa nih. Tapi insya Allah saya cari tempat lain. Oh ini sudah masuk. Oh, oh bukan. Sejarah mushaf. Ya enggak muncul, ketutup nih. Udahlah nanti aja tutup. Baik, saya lanjutkan lagi. Ini hidup yang bersama Al-Quran. Ini dia. Mangga silahkan baca. Gampang kok. Gampangnya. Udah pada hafal semuanya juga. Nah, di akhir sajalah. Wanas.
Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Qul tidak ada titik sama sekali. A'udzu birabbi annas enggak ada titik. Ini huruf Al-Quran zaman dulu begini. Kok bisa mereka baca tepat? Berarti para sahabat pinter-pinter, cerdas-cerdas ya. Baik, sekarang silahkan. Kan barusan udah dicoba. Ini seperti apa bacaannya nih? Dari sini nih. Wa huwa alladhi ansha'akum min nafsin wahidatin famustaqarrun wa mustawda'. Ah, teuing ah, teu harti. Inilah huruf zaman dulu enggak ada titik sama sekali. Maka subhanallah luar biasa para sahabat sudah dipersiapkan untuk menjadi pemelihara Al-Quran. Mereka cerdas-cerdas, pinter-pinter. Baik, saya lanjutkan. Jadi kalimat inna a'tainakal kautsar jelas dulunya adalah tanpa titik, tanpa harokat. Nah, ketika tulisan seperti ini, dua kemungkinan. Ana a'taituka, inna a'tainaka. Tapi maknanya jelas berbeda. Ana a'taituka, aku telah memberi kamu. Satu, Allah Maha Satu. Inna a'tainaka, kami telah memberikan kepada kamu. Maha Agung, Maha Mulia, Maha Perkasa, Maha Kaya. Inna a'tainaka. Jadi salah satu rahasia yang alhamdulillah saya temukan, mudah-mudahan kalau salah Allah ampuni, dan kalau benar itu taufik dari Allah, ketika na dibaca panjang tanpa alif mengingatkan kita tentang ketauhidan. Ya, sebab sama dengan tu. Saya temukan ini dari mana? Saya temukan dari ilmu qiraat. Dalam surat Maryam ditemukan firman Allah Subhanahu wa taala, ungkapan Allah kepada Nabi Zakaria, wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Bacaan yang lain, wa qad khalaqnaka min qablu wa lam taku syai'a. Ada khalaqnaka, ada khalaqtuka, sampai di situ saya merenung, oh ini ternyata salah satu makna di balik na dibaca panjang tanpa alif, mengingatkan kita tentang ketauhidan. Jadi kalau begitu apakah semua bacaan panjang tanpa alif bermakna tauhid? Enggak, beda lagi. Kemarin sudah diangkat as-salihat, sok panjang, hak panjang tanpa alif, itu beda lagi. Azwaj, wawunya dibaca panjang tanpa alif. Jannat dibaca panjang tanpa alif. Penting untuk kita gali makna di balik penulisan huruf Al-Quran yang tidak persis dengan tulisan, dengan bacaannya. Maka saya ulang lagi. Mudah-mudahan diingat. Di dalam wahyu yang diturunkan Allah kepada Nabi akhir zaman, banyak huruf yang dibaca tanpa tulisan. Silahkan diikuti ucapan barusan. Banyak huruf yang dibaca tanpa tulisan. Satu. Dan banyak huruf yang ditulis tanpa bacaan. Silahkan. Dengan diikuti begini, yang ngantuk mudah-mudahan hilang ngantuknya. Iya. Kemudian banyak huruf yang tidak ditulis dan tidak dibaca, tapi jelas maknanya.
Silahkan. Iya, jelas maknanya. Seperti apa? Nanti, belum saatnya sekarang. Masih banyak lagi pernyataan, insya Allah kita telusuri secara bertahap. Baik, saya ulangi. Inna a'tayna kal kausar. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, sesungguhnya kami telah memberikan kepada kamu al-kausar. Inna, sesungguhnya kami. Setiap kali kita menemukan lafaz yang bermakna kami untuk Allah, maka kita diingatkan akan hakikat kekuasaannya, keagungannya, kemuliaannya, dan karunia-Nya. Itu kami. Karena karunia tidak ada batasannya, keagungan tidak ada batasannya. Kalau aku, cuma satu. Tapi kalau kami, tak terbatas bagi Allah. A'tainaka, kami telah memberimu. Lafaz a'tainaka, kami telah memberimu, hanya ditemukan satu kali dalam Al-Quran. Pada tempat lain kita temukan atainaka. Kami mendatangkan padamu. Hingga 20 kali ditemukan atainaka. Kenapa saya hubung a'tainaka dengan atainaka? Ada kedekatan. Ya. Kalau a'tainaka ini ain dan to. Ketika diganti ain menjadi hamzah dan diibdalkan menjadi a, asalnya a, ya, menjadi a, dan to diganti dengan ta, atainaka. Satu makhraj. Ini mampir dulu kita belajar ilmu makharijul huruf. Huruf-huruf dalam Al-Quran ada yang disebut dengan tempat keluar, ada yang disebut dengan sifat-sifat saat keluar, bagaimana suara, bagaimana udara, bagaimana kondisi lisan, bagaimana kondisi langit-langit mulut, itu disebut sifat huruf. Ada makharij, ada sifat. Huruf hamzah dengan ain satu tempat keluar. Cuma beda sedikit, agak ke depan sedikit. Jadi kalimat a'tainaka dengan atainaka. Atainaka. Ya. A'tainaka. Ta dengan to satu tempat keluar huruf. Ta dengan to. Bedanya kalau ta lidah lurus, kalau to lidah naik. Kalau tak keluarkan udara, kalau to menahan udara. At, alpo, ya. Ta, po. Sedangkan lidah sama-sama diletakkan ujung lisan diletakkan di pangkal gigi atas. Ta, po. Ya. Di pangkal gigi, bukan di langit-langit. Demikian pula huruf dal. Jadi 3 huruf ta, to, dal. Ini 3 huruf ini satu pintu keluar. Ta, to, da. Maka karena itu huruf dal membacanya jangan seperti huruf D. Pak Dedi dadanya bukan nggak sama ya. Tapi huruf dal itu agak ke depan lisannya. Maliki yaumiddin. Ya. Ahad, bukan ahad, bukan ed, tapi ad, agak ke depan. Seperti pengucapan huruf ta. Ya. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Lebih ringan dibanding dengan qul huwallahu ahad. Oh, berat.
tempatkan pengucapan huruf dal saat kita memposisikan lidah seperti mengucapkan huruf ta. Bagaimana ta? Disitulah dal. Kecuali kalau menyebut taknya, tak baliknya, itu tuh, itu tuh. Iya, taman-taman, wah itu susah itu. Tak, bukan tak, kan? Ya. Ede, makanya bukan ede, tapi ede. Ya. Maliki yaumiddin. Ya. Satu makhraj. Huruf to, bedanya tak dengan to. Kalau tak keluar udara, kalau to tidak. To dengan dal, to tebal, kalau dal tipis. Sama-sama memantul. Ya, baik. Atainaka, a sama-sama. Kemudian kedua, ini hamzah asalnya kan ata, ya. Asalnya ata. Tambah a jadi a ta. Nah, setelahnya a tak jadi a ta. Perubahan itu banyak dalam bahasa Arab. To dengan ta. Nah, perbedaannya apa? Atainaka dengan a'tainaka. Itu yang paling penting buat kita. Dalam Al-Quran, atainaka sampai ditemukan 21 kali. Sementara a'tainaka hanya satu kali. Semua Nabi mendapatkan wahyu dari Allah dengan menggunakan kalimat atainaka. Ya, Daud, Sulaiman mendapatkan wahyu atainaka. Tapi untuk Rasul di samping atainaka ada a'tainaka. Bedanya kalau atainaka mendatangkan kami kepadamu atainaka. Kalau a'tainaka kami memberi kamu. Bedanya mendatangkan dengan memberi jelas jauh. Di antara yang hadir di sini ada yang mau pulang kendaraannya mogok. Enggak. Bukan ini, bukan ini. Ada yang tidak membawa kendaraan. Nah, minta ke panitia, tolong panggilkan Grab. Nah, panggil. Udah Pak, saya datangkan Grab. Datangkan kan bukan memberi kan? Jangan jadi milik itu. Tapi kalau Rasul untuk Al-Kautsar Allah tegaskan a'tainaka kami memberi kamu. Berarti ada perpindahan kepemilikan. Kalau atainaka tidak ada perpindahan kepemilikan. Hanya mendapatkan amanat. Tapi kalau a'tainaka memberi. Kenapa kok untuk Rasul ada a'tainaka? Kita lanjutkan. Ini dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad menerima pemberi. Ya. Ini dapat dipahami bahwa Nabi Muhammad menerima Allah Subhanahu wa taala hingga beliau mendapat kebebasan menggunakan pemberian tersebut. Ini ya, Kak. Jadi Allah memberi kepada Nabi Muhammad. Karena itu beliau dijamin tidak akan salah menggunakan karunia yang tercurah padanya. Dengan kalimat a'tainaka artinya memperhatikan hak-hak Allah. Baterainya ini apa? Muncul tenggelam. Beliau adalah penyebar rahmah untuk seluruh alam. Apapun yang telah diberikan akan menjadi miliknya. Sama nih baterainya lemah mungkin. Masih bagus. Dah.
Tadi sambil dicas aja biar tidak. Apapun yang telah diberikan akan menjadi miliknya. Beliau diberi kebebasan untuk berbuat sesuai keinginan karena keinginan beliau tidak lepas dari bimbingan wahyu. Ini adalah tadabbur pribadi seperti ini. Ada apa di balik penggunaan a'tainaka khusus diarahkan kepada Nabi Muhammad, sedangkan kepada para nabi-nabi yang lain atainaka atainaka atainaka. Satu makhraj ta dengan to, satu makhraj ain dengan hamzah. Karena sama-sama ain dan hamzah dari tenggorokan, ta dengan to dari ujung lisan. Penting mempelajari tafsir tadabbur Al-Quran berkaitan dengan pengucapan huruf. Inilah yang sangat penting untuk kita gali dari Al-Quran itu bersatu antara ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu makhrij huruf, ilmu sifat huruf, dan ilmu suara itu bersatu, tidak bisa terpisahkan. Nabi Muhammad SAW mendapat karunia terbesar Al-Kautsar. Kalimat Al-Kautsar itu dari kata kasuro, ya, artinya banyak. Aksar lebih banyak. Kathir yang banyak. Kautsar banyak segala-galanya. Banyak karunia-Nya, banyak penggunanya, banyak manfaatnya, banyak waktu untuk memanfaatkannya, dan banyak juga penyebarannya. Kautsar. Sebab karunia yang Allah curahkan kepada Nabi Muhammad bukan cuma dinikmati orang beriman, orang kafir pun mendapatkannya. Saat ini kita saksikan kemajuan umat Islam berguna bagi umat lain. Hanya mereka tidak sadar. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah ibadat haji dan umroh, di sana banyak belanja. Itu barang-barang yang dijual di sana itu produksi apa itu? Iya, banyak dari luar itu. Ya Allah, dulu pernah ada orang Indonesia beli sajadah. Oh, bagus. Dikirimkan ke Indonesia. Itu di situ produk Majalaya. Gening Majalaya. Beli sepatu di Jeddah. Bagus. Spek ditulis dibaca. Ya, Cibaduyut ternyata. Iya. Jadi betul-betul kehidupan umat Islam itu berguna buat yang lain. Makanya ketika mereka menemukan umat Islam terus maju, kesel juga. Akhirnya bikinlah berita palsu, umat Islam terbelakang, umat Islam malas baca, umat Islam tidak mampu menyusun program. Terus kalau ada pernyataan umat Islam malas baca, yang paling rajin baca umat mana? Umat Islam membacanya setiap hari. Bahkan yang dibaca sampai hafal. Mana ada orang lain nggak tahu itu Paus Paulus hafal enggak itu Bible. Itu tingkat internasional, hafal enggak? Dan orang-orang lain yang membaca cuma tokoh agamanya saja, itu saja enggak tamat yang dibaca. Saya yakin tokoh-tokoh agama yang membaca Bible belum tamat bacaannya. Buktinya nanti insya Allah kajian Yasin nanti sore. Saya temukan di dalam perjanjian lama, perjanjian baru, kalimah tauhid yang tidak mereka ajarkan. Dan diajarkannya justru di Maqdis. Ya, jadi Kausar ini banyak segala-galanya. Itu diberikan kepada Nabi akhir zaman. Kenapa Nabi akhir zaman sampai mendapatkan karunia berupa a'tayna tidak ataina? Karena beliau adalah penutup Nabi, penutup Rasul. Sehingga panggilan dari Allah untuk Nabi Muhammad, panggilan yang khusus, yaitu ya ayyuhan Nabi, ya ayyuhar Rasul, tidak ada ya Muhammadu.
Beda dengan nabi sebelumnya. Ya Adam uskun anta. Ya Nuhu innahu laysa min ahlik. Ya Musa inni anallah. Ya Isa inni mutawaffika wa rafi'uk. Ya Zakaria inna nubashiruka. Tidak ada ya Muhammad. Ya ayuhan nabi. Ya ayuhan rasulu. Nabi Muhammad SAW mendapat karunia terbesar, terbanyak, tertinggi di atas karunia yang Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Dengan turunnya surah ini, kita mesti bertambah bahagia dan semangat beramal karena dipilih menjadi umat dari hamba terpilih, penutup para nabi dan rasul. Al-Kautsar, nikmat yang banyak, ini terjemah yang ada. Karunia terbesar yang tidak terukur dengan apapun disebut Al-Kautsar. Surah ini merupakan bimbingan bagi umat akhir zaman untuk mensyukuri Al-Kautsar, yaitu dengan ibadah, solat, dan kurban. Solat menyadarkan diri sebagai hamba di hadapan Sang Pencipta yang Maha Kuasa, dan berkurban membuktikan diri sebagai hamba yang berguna bagi kepentingan umat secara keseluruhan, termasuk berguna bagi hewan ternak. Domba, sapi, kambing ketika disembelih, dijual oleh para pedagang bermanfaat. Tapi ketika disembelih untuk kurban tidak sekedar bermanfaat untuk kepentingan umat manusia, hewannya itu sendiri dimuliakan oleh Allah karena nanti di hari kiamat akan hadir bersaksi bagi orang yang berkurban. Itu hadis Rasul. Rasul bersabda, wa innaha la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Binatang yang dikurbankan akan tampil nanti di hari kiamat lengkap sebagaimana sewaktu dipotong. Bila bertanduk, tanduknya pun ada. Berbulu, bulunya lengkap. Kukunya pun lengkap, tampil semuanya. Kita lanjutkan. Apakah yang dimaksud dengan Al-Kautsar? Secara filologi, lafaz Al-Kautsar diambil dari akar kata katsura yaksuru yang berarti banyak, bertambah, menjadi banyak. Lafaz Al-Kautsar dengan ada tambahan satu huruf yaitu wawu sering diberi makna yang banyak dalam segalanya. Apakah yang dimaksud dengan yang banyak dalam segalanya itu? Para ulama memberi makna yang sangat beragam. Di antaranya ada yang mengatakan Al-Kautsar adalah Al-Quran. Ada lagi yang menyatakan nubuwah, kenabian. Ada lagi menyatakan Al-Kautsar adalah risalah, itu kerasulan. Ada lagi karena rahmatan lil alamin. Ada lagi sungai di surga. Ada lagi yang mengatakan makna lainnya menunjukkan banyak tanpa batas. Yang benar yang mana? Anak manakah yang tepat? Semuanya tidak keluar dari makna lafaz Al-Kautsar. Namun yang lebih jelas dan pasti serta terlihat saat ini, Al-Kautsar meliputi banyaknya perjalanan ibadah yang berlangsung pada hari-hari kurban, yaitu ibadah haji, sholat Idul Adha, dan menyembelih hewan kurban. Semua amal ini banyak memberi manfaat kepada umat secara umum bahkan lintas agama. Sebab hewan kurban dipotong oleh umat Islam, manfaatnya bukan hanya untuk umat Islam. Al-Quran menyebutkan, wal budna ja'alnaha lakum min sya'airillah, dari syiar Allah. Lakum fiha khair, pada binatang tersebut yang dipotong banyak kebaikan buat kamu. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. Bila sudah jatuh tersungkur, maka silahkan manfaatkan, makan oleh kamu, berikan kepada yang lain. Tanpa disebutkan yang lain itu siapa? Al-qani' wal mu'tar, yang merasa cukup dan yang sangat menunggu. Agamanya bagaimana? Jangan dilihat agama, kasih aja semuanya. Karena ini syiar Islam. Dan untuk ayat ini surat Al-Hajj ayat 36 menyebutkan binatang budna yang besar
itu syiar Islam, banyak baik, banyak kebaikan, maka sebut nama Allah bila sudah berbaris. Bila sudah jatuh tersungkur silahkan makan. Dipotongnya kapan? Dipotongnya sewaktu berbaris. Hah? Enggak direbahkan dulu? Enggak. Itu binatang apa itu? Unta. Jadi motong unta mah enggak usah direbahkan dulu. Ya. Beda dengan motong kambing, motong sapi. Kan bentuknya unta kan beda ya. Begini. Nah, ini kan tinggal motong aja. Oleh karena itu Rasulullah pernah motong unta 63 ekor. Sebelum saya membaca ayat dan membaca hadis dan melihat, 63 ekor berapa lama itu ya? Karena kalau menyaksikan motong sapi, diikat dulu, direbahkan, berapa waktu diperlukan? Ternyata motong unta enggak begitu. Bila unta sudah berbaris, maka baca Bismillah. Berbaris baca nama Allah. Udah Rasul mungkin unta yang akan dipotong oleh Rasulullah. Oh senang aku akan dipotong oleh Rasul. Mereka tenang. Rasul sambil jalan Bismillah Allahu Akbar. Udah gitu aja. 63 sambil jalan saja sudah. Ya. Ini bahasan Al-Kautsar ini agak panjang dan sekarang sudah ya masih ada waktu ya. Dengan perjalanan haji, umat di seluruh dunia dapat menyaksikan betapa agung dan mulianya syariat Allah. Orang yang berakal sehat banyak yang tertarik masuk Islam setelahnya melihat syiar Islam di tanah suci Makkah dan Madinah. Masih teringat seorang tokoh agama di Jerman di depan umatnya berkata, ini negeri kita ini dalam jangka waktu mungkin tidak lama lagi akan dikuasai umat Islam. Kenapa dia berkata begitu? Lihat tuh umat Islam mengelilingi Ka'bah begitu padatnya dan rapih. Saya mau nanya nih kepada jenderal nih, ada jenderal di depan. Ya, bagaimana wahai jenderal? Itu orang yang sepadat itu, engkau bermaksud untuk membuat mereka berbaris berapa waktu kau perlukan? Jenderal menjawab, 2 jam gak cukup. Perlu tambah lagi. Yang padat supaya jadi baris. Sebagaimana biasa nyuruh baris berbaris. Kata tokoh agama, tunggu sebentar. Tiba-tiba terdengar, qad qamatis salatu, qad qamatis salah. Langsung berbaris rapih. Bingung dia, kok bisa ya? Hanya dengan ungkapan Allahu Akbar datang dari berbagai penjuru dunia, bahasanya berbeda-beda, tapi satu kata dari muadzin membuat mereka baris. Kata tokoh agama, makanya umat Islam tidak mungkin dapat dikalahkan. Ya. Kagum mereka. Kunaon itu termasuk Islam, itu mah bab lain. Iya. Bahkan saya pernah dulu sebelum ya menggunakan handphone, masih televisi warna hitam putih lah. Saya di rumah nonton televisi, mendengarkan ceramah non muslim di Indonesia. Dia berkata kepada umatnya, saya salut kepada umat Islam. Jam 3 sudah pada berdoa. Kita ngaku aja beriman jam 7 baru pada bangun. Hati saya berkata, kunaon maneh teu masuk Islam atuh. Itulah urusan hidayah. Tahu betul keistimewaan umat Islam itu sangat luar biasa. Ya baik, saya lanjutkan. Orang yang berakal sehat banyak yang tertarik masuk Islam setelah melihat syiar Islam di tanah suci Mekah dan Madinah meski hanya melihat dari jauh via media. Setelah bersyahadat, mereka langsung berjuang untuk menikmati beribadah di tempat pusat pertemuan umat yang aman, rukun dan damai ini.
Ayat pertama dari surah ini, Inna a'tainakal kautsar, membangkitkan semangat umat Nabi Muhammad untuk tampil sebagai komunitas yang berjiwa besar. Siap berjuang menghadapi berbagai tantangan hidup dengan membawa bekal Al-Kautsar. Sehingga benar-benar menjadi umat termaju, terdepan, dan paling berwibawa. Sebagai umat termaju, hendaklah umat Islam memiliki keberanian menghadapi semua kelompok umat manusia dimanapun mereka berada dan apapun yang mereka tunjukkan. Jangan minder akibat berita, oh umat Islam malas-malas baca. Nyanyi aku non umat Islam teh malas baca. Terus yang rajin baca siapa? Gak ada yang lebih rajin daripada umat Islam. Di Maqdis ada pesantren tahfidz Al-Quran. Ini para santri ini sedang menghafal Quran. 30 juz mereka hafal. Dan Alhamdulillah sejak saya dirikan Pondok Pesantren Al-Quran di Maqdis tahun 2010, sampai sekarang sudah lebih dari 150 alumni Maqdis yang sudah tersebar membawa hafalan 30 juz, sudah lebih dari 150. Dan Alhamdulillah Allah berikan rizki untuk para santri. Karena untuk santri takhusus kami tidak mengut biaya buat makan, apalagi buat pendidikan. Jadi ya kami bebaskan. Dari mana itu dananya? Dari Allah. Lah dari Allah, jalurnya di mana? Kata bab lain lah, gak usah dibahas sekarang. Yang penting bagi bapak-bapak dan ibu-ibu mau ikut campur, mangga. Untuk mendanai pesantren ini, silahkanlah gitu. Dan Alhamdulillah, ada yang suka ngiriman beras, ada yang suka ngiriman air minum, dan lain sebagainya. Ya, kita lanjutkan. Kenabian Nabi Muhammad SAW mendapat kedudukan sebagai penyebar rahmah ke seluruh alam. Nama Muhammad selalu disebut, oh langsung ke sini ya. Semua yang dibanggakan umat lain sangat kecil, hina, dan sangat sederhana. Sedangkan umat Islam membawa kenikmatan yang paling besar, yaitu risalah tauhid yang selalu menghubungkan semua kehidupan dengan Sang Pencipta. Kenapa Muhammad SAW mendapat kedudukan sebagai penyebar rahmah ke seluruh alam? Nama Muhammad selalu disebut, tidak pernah berhenti walau hanya sesaat. Itulah bagian dari makna Al-Kautsar. Jadi banyak makna Al-Kautsar ya. Maknanya banyak, isinya banyak, penggunanya banyak, pemanfaatannya banyak, dan tersebarnya juga banyak. Itu makna Al-Kautsar. Sejak turunnya surah ini 15 abad yang lalu, umat tauhid terus menyebar ke seluruh dunia tanpa henti. Berbagai rintangan dan tantangan yang menghalangi dakwah tidaklah berpengaruh. Termasuk tadi berita. Antara lain ungkapan Mose Dayan. Mungkin ada yang pernah baca ya. Dan saya masukkan dalam buku ini. Ungkapan Mose Dayan. Nah, di media sempat tersebar tulisan Mose Dayan yang mengingatkan kita sebagai umat Islam untuk bangkit. Apa pandangan Anda tentang pernyataan yang sempat viral di media serta banyak tanggapan positif dari para aktivis dakwah? Apa itu? Mose Dayan menyatakan bahwa ya 3 hal. Umat Islam umumnya tidak peduli dengan sejarah. Bahkan sejarah umat Islam sendiri, itu kata Mose Dayan ya. Kebanyakan umat Islam, umat yang spontan dan tidak terencana, bahkan tidak suka merancang sesuatu dengan detail termasuk untuk mengalahkan negara Israel hari ini atau merancang sesuatu yang lain. Umat Islam sangat malas, termasuk malas membaca buku dan kitab mereka sendiri. Ini ungkapannya dari mana nih? Mimpi kali ya dia ya. Hah? Umat Islam hafal Qurannya juga, tapi beraninya menyatakan. Dan yang sangat sulit saya pahami, mubalik suka mengatakan hal ini. Kan aneh. Makanya kita jangan tinggal diam itu. Ketika dibilang-bilang umat Islam tertinggal. Buktinya yang maju mana coba? Yahudi. Sekarang terbukti. Mana kemajuan Yahudi?
Sekarang terbukti nggak punya apa-apa Yahudi. Tapi kenapa orang yang terkaya juga orang Yahudi? Buktinya mana? Jangan cuma kata data. Data mah bisa dibuat. Indonesia sangat berpengalaman membaca salah data. Iya kan? Ini sangat berpengalaman ini. Oh, salah data, salah masuk ke data udah biasa. Kita kok percaya gitu? Mestinya kita itu realitanya bagaimana. Maka saya bahas di sini. Dengan ibadat haji, maka pernyataan Musa Dayan itu membuat orang tertawa. Gak ada apa-apanya itu dia. Kemajuan teknologi umat Islam jauh lebih maju. Ekonomi umat Islam jauh lebih maju. Militer umat Islam jauh lebih maju. Digempur terus-terusan Palestina sudah berapa puluh tahun masih eksis. Dan jumlah umat Palestina dibanding dengan umat Yahudi perkembangannya beberapa kali lipat. Tahun 1985 ya. Tahun ya 1985 perbandingan Yahudi dengan Palestina 71% berbanding 29. Sekarang hampir sama perbandingannya. Berarti kalaulah Yahudi berkata udah damai, nggak akan tahan lama. Sebab mereka yakin dalam jangka waktu tidak lama lagi umat Islam orang Palestina akan lebih banyak daripada Yahudi. Allah menghendaki demikian. Saya harus menjadi penyeimbang ya. Ketika sekian banyak orang berbicara bahwa Palestina sudah terpojok, sudah tinggal sedikit lagi. Diperlihatkan wilayahnya semakin sempit. Ya nggak apa-apa wilayah yang dikuasai Yahudi itu padang pasir mah nggak apa-apa lah. Tapi jumlah umat Palestina berkembang lebih banyak daripada dari Yahudi. Ini sudah saya bahas di dalam buku Munajat bersama Al-Quran. 99 munajat bersama Al-Quran. Saya bahas di situ perbandingan per tahun perkembangan Yahudi dengan perkembangan Palestina. Perkembangan umat Palestina dalam 5 tahun biasa bertambah 2%. Yahudi nggak nyampe 1%. Makanya percepatannya sangat luar biasa. Soalnya orang Palestina takdirkan Allah, seorang ibu hamil melahirkan 2, 3, 4, 5. Ya, kita kembali kepada bahasan Al-Kautsar. Jadi ini ketika saya mengkaji surat Al-Kautsar, berbicara tentang Al-Kautsar dan Sholli dan Wanhar, muncullah ide ingin membahas lebih dalam tentang sholat, tentang berkurban, tapi bukan membahas yang sudah ditulis oleh para ulama terdahulu. Itu adalah rujukan utama kita, tinggal kita baca. Tapi banyak masalah yang memang perlu digali saat ini. Aneh kan? Sholat itu pemersatu umat, tapi kenapa kok banyak berantem akibat perbedaan sholat? Kan anehnya. Yang satu kunut, yang satu tidak, jadi berantem gitu, saling serang menyerang. Yang satu tangannya bergerak, jarinya yang satu tidak bergerak, jadi masalah. Itu bagaimana? Yang benar, asyhadu an la ilaha illallah atau bergerak? Nanti dalam bahasan surat Al-Fatihah. Insya Allah saya bahas. Dalam bab balaghah. Ya, ada bahasan ilmu balaghah. Balaghah surah Al-Fatihah. Tapi bagi yang mau penasaran, silahkan baca karena sudah dibagikan. Kita lanjut saja ke ayat kedua. Fasalli lirabbika wanhar. Supaya waktunya kekejar ya. Maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sebelum dilanjut, saya temukan terjemahan Rob dalam Al-Quran selalu diterjemahkan dengan Tuhan. Dan ilah juga diterjemahkan Tuhan. Emang sama ilah dengan Rob? Kalau sama kenapa ada dua kata?
Ini yang akan kita pelajari yang seperti ini. Sebab kita temukan dalam Al-Quran kata ilah disematkan hanya kepada manusia. Ilahukum ilahu wahid. Ilahahu ilahaka. Sedangkan Rob, Rabbul alamin, Rabbul masyiqain, Rabbus samawati wal ard. Beda kan? Jadi kalau begitu jangan disamakan arti Rob dengan arti ilah. Nyanawan atuh duka teuing da kekurangan bahasa Indonesia teh. Ya kata para ahli bahasa KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia hanya mengandung 120 kosakata. Sedangkan kamus-kamus bahasa Arab mencapai 12 juta. Berapa kali lipat? Itu 12 juta itu kosakatanya. Belum lagi perubahan satu kosakata menjadi sekian banyak. Gofaro, istighfar, yagfiru, magfur, istaghfir, istaghfiru. Oh banyak. Magfirah. Nah Al-Quran menggunakan bahasa Arab. Diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Wajar kalau memang kekurangan kosakata untuk menerjemahkan Al-Quran. Kalau begitu, terjemahan yang mana yang tepat untuk Al-Quran? Tepat untuk sementara, silahkan saja ambil dari Kemenag. Tapi untuk 100% tepat masih jauh. Antara lain, kata Rob dengan kata ilah, terjemahannya sama, padahal jelas berbeda Rob dengan ilah. Ada kalimat la ilaha illahu dan tidak ditemukan la robba illahu, tidak ada. Untuk ketauhidan menggunakan ilah, untuk rob bukan masalah ketauhidan tapi masalah karunia. Nanti insya Allah dalam bahasan surat Al-Fatihah lebih luas lagi. Nah, fasolli li rabbik. Kemarin sudah kita bahas tentang kalimat kami dan dilanjutkan dengan tauhid termasuk di sini. Inna a'tainakal kautsar. Kalau mau mengikuti aturan bahasa mestinya fasolli lana wanhar. Tapi fasolli li rabbik. Dan setiap kita temukan kata nahnu atau inna dalam Al-Quran dibaca terus pasti akan ada pengarahan untuk tauhid. Seperti hanya kemarin kita ambil surat Al-Hujurat. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallah tidak indana. Di sini pun demikian. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbik. Tidak fasalli lana. Fasalli li rabbik. Maka laksanakanlah salat karena Tuhanmu. Salat ditekankan dengan ketauhidan karena lafaz rabbika memberi makna satu Rabb. Sementara itu kenikmatan pada ayat sebelumnya dihubungkan keagungan karena lafaz inna biasa diartikan dengan sesungguhnya kami. Allah menjelaskan tentang karunia maka diawali dengan kalimat inna kami. Allah menjelaskan pentingnya kamu syukur atas karunia dengan sholat, dengan ruku, dengan sujud kepada Rabbmu. Tidak menggunakan kami. Perintah sholat dihubungkan dengan Rabb, li Rabbika, karena Rabbmu. Sedangkan perintah kurban tidak dihubungkan langsung. Nah ini penting lagi. Ini yang namanya studi Al-Quran komprehensif beginilah. Ya. Kenapa? Fasolli li Rabbika wanhar. Kalau wanhar kenapa tidak ada kalimat li rabbika? Atau fasali wanhar li rabbik. Nah, salatlah dan berkurbanlah karena Rabbmu. Tapi salat ditulis apa dilanjutkan dengan li rabbika, sedangkan wanhar sudah cukup. Tidak pakai untuk siapa wanhar. Ini termasuk pembahasan dalam ilmu balaghah
As-sirru fil hadfi. Tidak dimunculkannya satu kata pada sangat kita pahami, apa sangat kita perlukan, tapi kenapa tidak dimunculkan? Karena bila dimunculkan akan membatasi makna. Bila tidak dimunculkan, maknanya lebih luas. Maksudnya apa? Bila ada seorang yang capeknya keringatan habis olahraga, punya teman yang biasa jualan minuman, mampir dulu. Oh, dari mana kamu olahraga ya? Iya, mau minum apa? Mau minum apa? Mau minum apa? Diam. Udahlah, sediain aja semua minuman. Karena tidak menjawab. Coba kalau kopi, pasti cuma dikasihkan kopi aja. Teh, cuma dikasih teh aja. Karena tidak menjawab mau minum apa, pada betul-betul memerlukan minuman. Udah, sediakin jus, sediakin minuman ini, minuman ini. Kira-kira begitulah logikanya. Dalam Al-Quran banyak yang begitu. Sebelum ke sini, karena Al-Kautsar termasuk surat Ad-Duha. Al-Kautsar termasuk surat Al-Insyirah, itu kenikmatan yang Allah curahkan untuk Nabi Muhammad, termasuk kandungan Al-Kautsar. Dalam surat Ad-Duha kita temukan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Rabbu tidak meninggalkanmu dan tidak membenci. Enggak pakai mu di sini. Ya. Kenapa tidak pakai mu? Yang tidak ditinggal hanya Nabi Muhammad. Yang tidak dibenci bukan hanya Nabi Muhammad. Ya. Tapi untuk orang yang baru belajar ilmu balaghah, beda komentarnya. Kan supaya bagus ujung-ujungnya. Kan gitu. Ma wadda'aka rabbuka ma qala. Dari awal wadduha saja qala, kan enak. Coba kalau ma wadda'aka rabbuka ma qalak. Gak enak. Bukan cuma gak enak, memang maknanya begitu. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa tidak iyyaka nasta'inu wa iyyaka na'bud? Bukankah kita ibadah akan benar kalau dapat pertolongan dari Allah? Kalau gitu mohon dulu pertolongan baru ibadah. Oh enggak begitu. Ada makna yang lebih dalam. Ya, dengan didahulukan na'budu, dilanjutkan dengan nasta'in. Saya masih ingat guru saya berkata, keindahan bahasa Quran menunjukkan keindahan maknanya. Ya, jadi tidak asal-asalan untuk supaya enak ujungnya. Dal-dal semuanya, bak-bak semuanya, biar enak. Bukan cuma untuk enak. Nah, di sini kalimat mengapa sudah sedikit terjawab barusan ya. Perintah salat dihubungkan dengan lirabbik karena Rabbmu. Sedangkan perintah kurban tidak dihubungkan langsung. Mengapa? Karena semua orang berkurban hendaklah memperhatikan pertama niat, sasaran, dan tujuan. Niat bersyukur atas karunia Allah yang tak terhingga. Sasaran menyebarkan nikmat untuk kepentingan komunikasi sosial dan tujuan untuk mencari ridha Allah. Karunia Allah senantiasa tercurah tiada hingganya. Karena itu ibadah sholat pun diperintahkan agar dilakukan setiap hari. Sholat adalah ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah. Ibadah sholat yang benar pasti akan menjadi bekal bagi umat yang berhubungan dengan kepentingan sesama. Hingga saat ini, sholat adalah aktivitas yang sangat mengagumkan bagi orang-orang yang berakal sehat. Banyak tokoh agama di luar Islam yang tercengang melihat ratusan ribu bahkan jutaan umat Islam bergerak dengan gerakan yang sama dan pada saat yang sama dari berdiri menuju ruku dan sujud hingga duduk bersama. Mereka bergerak mengikuti seorang hamba yang tidak mereka kenal selain sebagai seorang imam sholat. Ini adalah nikmat di atas nikmat yang menuntut peningkatan amal hingga bermakna bagi kepentingan umat lainnya. Oleh karena itu, datanglah perintah selanjutnya yaitu berkurban. Ya, sebelum dilanjut tinggal 5 menit lagi.
Ini nggak akan tamat kajian surat Al-Kautsar. Kalau mau tamat, nih 987 halaman. Ya, sebab saya mengkaji surat Al-Kautsar ini sampai muncul ide membuat buku 100 solusi fikih kontroversi. Ya, di sini bukunya nggak ada, tapi di kamar sebelah ada. Nah, wanhar. Sebelum dilanjutkan ini karena boleh jadi nanti tidak terbahas lagi. Karena program studi Al-Quran komprehensif banyak. Perintah sholat setiap hari 5 kali dalam sehari semalam kita laksanakan dengan ringan dan nikmat. Perintah berkorban 1 kali dalam setahun banyak yang tidak melaksanakannya. Kenapa tuh? Padahal perintah berkurban sejajar dengan perintah sholat dalam satu ayat yang sama. Ini sangat penting untuk kita renungkan bersama. Jadi kapan jawabannya? Insya Allah pada pertemuan berikutnya. Cukuplah bahasan. Ada 4 menit. Kalau ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Iya, enggak. Ya, betul. Ya. Dengan kalimat yang pertama, inna a'tayna kal-kautsar. Nah, bagaimana Ustaz kita merenungkan sebetulnya kan kalimat-kalimat seperti kepada Nabi ya, kepada Nabi turunnya, tapi ayat itu juga kita baca hari ini. Ya. Bagaimana kita merenungkan inna a'tayna terutama karena a'tayna itu kita baca padahal cuma satu kan. Berarti kan dengan a'tayna yang sampai 20. Iya. Apa kita perlu merenungkan apa spesial anugerah untuk kita pribadi kita pribadi sebaiknya panduannya apa? Iya. Kita sewaktu membaca kalimat inna a'tainakal kautsar, kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad yang diistimewakan oleh Allah di atas sekian banyak nabi para rasul karena karunia yang Allah curahkan kepada Nabi Muhammad menggunakan kalimat a'tainaka. Artinya Nabi kita Nabi Muhammad betul-betul dilindungi oleh Allah, tidak akan berbuat salah dalam memanfaatkan karunia Allah. Karena Allah sudah memberikan kepadanya dengan kalimat a'tainaka, artinya tanpa bimbingan pun Rasulullah tidak akan salah. Itu salah satu maknanya. Dan kita bersyukur dipilih menjadi umat Nabi Muhammad. Sehingga kalau begitu akan semakin meningkat rindu kita untuk bertemu Nabi Muhammad di akhirat. Bagaimana kita membuktikan rindu? Ikuti sunnah Rasulullah. Dan bagaimana cara mengikuti sunnah Rasul? Insya Allah nanti kita gali bagaimana cara memahami sunnah. Dan saat ini banyak orang yang disebut aktivis kajian sunnah, tapi ternyata hanya sekedar ilmu ke ilmu, bukan menjiwai bagaimana akhlak Rasul. Saya masih ingat ungkapan seorang ulama di Madinah, dia guru tafsir, namanya Dr. Abdullah Salim. Saya waktu itu membimbing umroh dai. Di antara pemateri pengisi umroh dai beliau. Di akhir setelahnya obrolan panjang, saya ngobrol berdua. Kata dia, bila engkau menemukan di Indonesia kelompok yang selalu mengaku sunnah tapi tidak ikut sunnah, di sini juga banyak. Kata beliau begitu. Ditemukan di Indonesia adalah kelompok yang mengatakan kita itu betul-betul pengikut ulama salaf, tapi akhlak ulama salaf tidak diikuti. Di sini juga ada yang begitu. Jadi buat kita bagaimana sekarang? Kajian sunnah dari berbagai segi, ulama salaf dari berbagai segi. Maka tentu Rasulullah SAW sebagai manusia yang diistimewakan oleh Allah, penyebar rahmah ke seluruh alam, bukti Rasul sebagai penyebar rahmah ke seluruh alam antara lain Al-Kautsar. Diberikan Allah, bukan cuma diamanatkan, pegang ini amanat, tapi diberi, membuktikan bahwa Rasul itu sudah dijamin oleh Allah tidak akan salah guna terhadap karunia-Nya. Alhamdulillah. Mangga masih ada lagi atau sudah cukup nih, sudah jam 15.
Insya Allah nanti bertemu lagi 1 jam berikutnya. Dan Ustaz boleh bertanya? ya silahkan. Ustaz tentang tadi yang kita mengucapkan salam kepada Nabi ya. Nabi itu kan dibangkitkan untuk menjawab salam. Ketika kita Assalamualaikum ya Yuhan Nabi. Nah, Ustaz ketika kita di luar sholat, apakah sama Ustaz ketika kita membacakan salawat ya Nabi salam alaika gitu Ustaz, apakah Nabi dibangkitkan pula untuk menjawab salam? Iya, mengucapkan salam kepada Rasulullah SAW secara makna itu isinya, redaksinya mau sama mau berbeda, sebagaimana kita juga kepada sesama kan suka beda-beda ya. Nah, kepada Nabi redaksi berbeda, silakan saja. Bahkan ada seorang ulama di Maroko bikin buku tentang baca sholawat, oh sampai tebal sekali. Baca salam dan sholawat kepada Rasul tebal sekali. Dan itu tidak bertentangan dengan isi. Yang jelas kata Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Redaksinya bagaimana? Selama memang isinya salam, berarti melaksanakan perintah Al-Quran. Hanya saja tentu ada batasan, ya tentunya ada batasan. Jangan sampai menempatkan Rasul sederajat dengan Allah. Tetap kita cinta Rasul untuk mencintai Allah. Makanya ketika kita membaca salawat dan salam kepada Rasulullah, sebut nama Allah. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Rahmatullah disebut. Tidak assalamualaikum sampai di situ. Tapi wa rahmatullah wabarakatuh sebut nama Allah. Bahkan ketika salawat, Allahumma kan, Allahumma salli ala Muhammad. Dan selanjutnya. Yang mungkin sering muncul itu tentang baca salawat pakai sayyidinanya. Itu bagaimana? Nantilah jawabannya. Sudah ada bahasannya. Tapi saya lupa apakah di sini. Di sini betul. Enggak. Nanti dalam bahasan membahas sunnah insya Allah. Ada bahasan di situ. Allahu alam. Baik, kita cukupkan dulu. Sebentar lagi azan. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.